7179 dari tingkat 1D Keperawatan Stikes Yatsi Tangerang. Di sini saya akan membuat video tentang anatomi dan fisiologi sistem pencernaan untuk memenuhi tugas ujian praktik mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1 yang diampu oleh dosen Ibu Nofri Zayani. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan atau organ yang berfungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan dicerna secara kimiawi atau mekanik. Anatomi sistem pencernaan terdiri dari rongga mulut, esofagus, lambung, pankreas atau empedu, usus halus, dan usus besar. Pertama ada rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat kelenjar ludah paratiroid yang berfungsi untuk melumasi mulut agar tidak kering. Selanjutnya ada lidah. Lidah berfungsi sebagai indah perasa atau pengecap. Ada gigi. Gigi berfungsi untuk merobek makanan. Selanjutnya ada saluran kelenjar sublingual yang berfungsi menghasilkan getah yang mengandung air dan lendir. Ada lipatan lidah, kelenjar ludah sublingualis, otot dasar mulut, saluran kelenjar ludah. Ada tulang rahang bawah yang berfungsi membantu menggerakkan mulut untuk mengunyah makanan. Selanjutnya ada saluran kelenjar sublingualis. Selanjutnya ada kelenjar ludah submandibularis. Selanjutnya ada esofagus. Esofagus berfungsi untuk menggerakkan makanan dari faring ke lambung. Panjang esofagus sekitar 25 cm dan berdiameter 2,54 cm. Mukosa esofagus memproduksi mukus yang berfungsi untuk melumasi dan melindungi esofagus, tetapi tidak menghasilkan enzim pencernaan. Esofagus terdiri dari gigi pemotong depan, bagian tenggorokan bagian belakang mulut atau disebut orofaring, ada epiglotis atau tulang rawan yang fleksibel, ada kelenjar rawan krikoid, ada tulang rawan krikoid, ada otot yang terletak di esofagus, ada trakea, ada aorta, ada katup bawah esofagus, dan bronkus kiri. Yang ketiga ada lambung. Lambung adalah organ pencernaan yang berbentuk seperti huruf J dan terletak di bagian rongga perut bagian atas dan di sebelah kiri bawah diafragma. Lambung terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada kardia, yang kedua ada fundus, bagian yang membulat dan terletak di sebelah kiri. Yang ketiga ada badan fundus, yaitu bagian terbesar dari lambung. Yang keempat ada pilorus, yaitu bagian bawah lambung yang berbatasan dengan usus halus. Yang keempat ada kantong empedu dan pankreas. Pankreas secara horizontal terletak di bagian bawah lambung. Pankreas tersusun dari sel-sel eksokrin yang menghasilkan enzim pencernaan serta sel-sel endokrin yang menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Enzim pencernaan yang dihasilkan oleh pankreas berfungsi untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas: 1. Tripsinogen, yang kedua kimotripsin, yang ketiga lipase, yang keempat amilase, dan yang kelima karbosipeptidase. Selanjutnya ada fungsi hati. Yang pertama yaitu menghasilkan empedu, yang kedua yaitu mengubah gula menjadi glikogen, yang ketiga untuk menyintesis protein, yang keempat untuk menyimpan mineral dan vitamin yang larut dalam lemak. Selanjutnya ada empedu. Empedu berupa kantong berbentuk seperti terung yang berukuran 8-10 cm, berwarna hijau dan terletak pada bawah lobus kanan hati. Fungsi dari empedu yaitu untuk menghasilkan cairan empedu yang disekresikan oleh sel-sel hati dengan kapasitas total 30-60 ml. Yang kelima ada usus halus. Usus halus
merupakan organ pencernaan yang berbentuk tabung dan terletak di antara lambung dan usus besar, berdiameter 2,5 cm dan panjangnya 3-5 meter. Usus halus terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu ada duodenum atau usus 12 jari, yang kedua ada jejunum usus kosong, yang ketiga ada ileum yaitu usus penyerapan. Jejunum atau usus kosong ini yang berwarna hijau memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan di dalamnya tersusun atas banyak lipatan atau yang disebut juga dengan villi. Fungsi dari jejunum yaitu untuk menyerap gula, asam amino, dan asam lemak. Bagian ketiga atau bagian terakhir yaitu ileum atau usus penyerapan yang berwarna merah ini memiliki panjang sekitar 3 meter dan bagian akhirnya berbatasan dengan sektum. Fungsi dari usus ini yaitu untuk menyerap zat-zat gizi yang belum terserap oleh duodenum dan jejunum. Jenis absorpsi di usus halus yaitu ada absorpsi lemak, ada absorpsi protein, ada absorpsi karbohidrat, dan terakhir ada absorpsi air, elektrolit, dan vitamin. Yang keenam, ada usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang melindungi seluruh bagian rongga perut. Organ yang disebut juga dengan kolon memanjang dari sektum yang menghubungkan ileum dengan kolon sampai ke anus. Kolon terdiri dari 4 lapisan, yaitu yang pertama ada mukosa, yang kedua ada submukosa, yang ketiga ada muclaris propria, dan yang keempat ada serosa. Usus besar memiliki panjang 1,5 meter dan salurannya terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada kolon ascendent yang bentuknya panjang dan menanjak. Yang kedua ada kolon transversum yaitu usus yang melintang. Nah, yang ketiga ada kolon descendent, dia arahnya menurun. Dan yang keempat ada kolon sigmoid yaitu di sini berbentuk huruf S. Fungsi dari usus besar yaitu yang pertama untuk menyerap 80-90% air, yang kedua memproduksi mukus yang tidak menghasilkan enzim, yang ketiga mengeluarkan zat sisa yang berupa feses. Itu saja video dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.